Permisi, nah, selamat sore Pak Novianus, Ibu, selamat sore. Ya, gitu. Ya, Terima kasih. ya, selamat sore Pak Novi, Bu Ika. Selamat sore, Pak. Kami dari gereja, ya toh, untuk keliling, ke jemaat, ya toh, supaya juga mengingatkan adanya Christmas Carol, Natal, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bersuka cita di dalam menyambut kedatangan Kristus. Sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dalam kunjungan kami. Ini lagu yang menyanyikan, kita nyanyikan Kita Surga Bergema ya, KJ 99 bait yang pertama dan ketiga. Ya, kita nyanyi bersama. Kita satu, dua, tiga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ayat yang ketiga, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya, sebelum percakapan kita lebih lanjut, kita akan masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam masa penantian saat ini, di mana Kristus telah lahir bagi kami. Biarlah sukacita Natal itu melingkupi kami semua, terlebih keluarga Pak Novianus saat ini. Kiranya damai Kristus melingkupi keluarga di sini, ketika juga mereka merasakan sukacita Tuhan untuk boleh dibagikan terhadap orang lain juga, sehingga damai sejahtera Kristus melingkupi kami semua, anak-anak-Mu yang boleh merasakan kehidupan yang sudah Tuhan berikan saat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara kami, bincang-bincang kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah melalui perbincangan kami ini boleh kami dibangunkan, dikuatkan satu terhadap yang lain. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, santai aja Mbak Novianus, Ibu ya. Kita dalam rangka kunjungan ini dalam masa Natal, di masa Natal yang pandemi. Saat ini yang menyusahkan kalau dilihat dari segi susah, tapi saya rasa kita sebagai anak Tuhan untuk selalu mensyukuri, karena bukan kita aja, tetapi banyak orang juga merasakan hal yang sama. Nah, kalau sambil ngomong-ngomong ini, menurut Pak Novianus juga Bu Ika, kira-kira bagaimana dengan adanya masa pandemi ini? Mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan apakah normal atau bagaimana? Ya, boleh. Karena Bapak mungkin selalu ngantor, saya juga selalu ngantor terus ya. Ibunya ini yang ngurusi anak-anak, apa? Luar biasa. Iya kan, itu pandemi, yang pasti satu anak-anak belajar di rumah. Jadi ya, apa ya, sahabat satu menemani, mendampingi. Yang kedua juga harus lebih perhatian lagi, bahkan ikut belajar Pak.
Gitu ya. Iya, Bro juga harus sabar karena memang 24 jam sama mereka. Itu sih kalau untuk kami yang kalau saya ibu-ibunya yang di rumah. Berarti sekarang ibu-ibu ini belajar untuk menjadi guru yang Iya. baik. Nah, Ternyata ya tidak gitu gampang. ya. Ternyata tidak gampang Tidak kan. gampang Nah, sekali, Pak. Aduh. berarti tidak boleh protes terhadap guru. Nggak boleh. Kan tahu, paham. Gitu ya. Karena ibu kan guru pertama. Iya, betul. Ya, guru pertama yang di rumah ya toh diwakilkan di sekolah. Nah, Sekarang full. ketika kembali lagi ya ini ya. Merepotkan juga ternyata ya toh. Lumayan, Pak. Kalau Pak Novi gimana? Kalau pandemi ya Pak ya. Ya. Rutinitas. Sangat challenging lah. Banyak hal yang luar biasa dan banyak belajar mungkin sih ya. Gitu ya. Karena kalau saya kan cenderung di kantor. Ya. Tantangannya tentunya lebih ke kantor. Jadi karena begitu ada pandemi situasi langsung berubah. Situasi berubah dan lebih menantang. Banyak hal yang diperhadapkan terutama dalam hal pekerjaan Pak. Jadi situasinya sangat berubah dan semua di luar dugaan. Tidak ada yang terprediksi sama sekali. Ya. Sehingga perubahan begitu cepat dan kita dituntut harus cepat untuk lebih relevan lagi. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan lagi. Menyesuaikan. Kalau enggak bahaya rasanya. Ya. Jadi banyak Bahaya hal. untuk dapur. Ya, banyak hal ya bahkan sampai kebijakan-kebijakan yang sebenarnya hati nurani sudah tidak pas itu Ya. hati nurani, tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu ya. Tapi dan ya pembelajarannya adalah betapa hidup ini cepat berubah dan tidak terprediksi sehingga kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin Ya. itu sih hikmatnya lah ya, hikmah dari semuanya ini. Perubahan itu pasti. Iya, dan itu cepat sekali dan sangat nggak disangka, sangat nggak disangka. Bahkan di perusahaan tempat saya bekerja itu perusahaan yang sangat apa ya, mempunyai plan yang sangat detail terperinci dan itu semua bubar. Ya. Semenjak ada pandemi berubah semua, Hmm. nggak ada yang pasti dan akhirnya ya hanya bisa berdoa sama Tuhan sih. Dan puji Tuhan Bisa. justru disinilah kita bisa bertahan sih. Ada tantangannya itu ya. Tantangannya Jadi, menantang. luar biasa sih. Jadi lebih kreatif Pak. Iya, lebih kuat lagi malah sekarang kita malah yang benar-benar dituntut untuk bisa lebih kuat lagi. beradaptasi. Luar biasa lah. Ya, itu secara kemanusiaannya seperti itu, Pak. Tapi yang jelas Tuhan ingin juga menunjukkan bahwa dengan keadaan seperti ini siapa sih manusia? Iya. Hanya bisa Iya. berharap dan bergantung kepada Tuhan. Nggak ada kekuatan yang dengan adanya corona ini udah siapapun sampai virus pun belum vaksin pun belum terciptakan, iya toh. Nah, padahal ilmuwan Pintar ya. banyak orang pinter gitu loh. Nah, itu yang terjadi lah saat ini. Mungkin kalau dari segi kesehatan, dari segi wah ini dengan adanya corona, saya harus ya tentunya berdoa itu pasti Pak ya. Iya. Karena kita pasti dekat sama Tuhan hanya lewat doa itu. Tapi secara kemanusiaan mungkin saya harus menaikkan daya imun kita dengan vitamin, dengan lain-lain. Gimana menurut Pak Novi dan Ibu gimana selama ini? Apakah biasa aja nggak ada? Ya sih lebih sih Pak. Kemarin kita ini gara-gara ada corona jadi mendadak resian katanya. Gitu. Jadi dikit-dikit pakai hand sanitizer di mana-mana Pak. Ya. Mana-mana Mbak hand sanitizer, terus pakai masker pasti. Terus jadi lebih care lagi udah mulai nggak enak dikit badan, waduh minum vitamin. Jadi kalau untuk kesehatan kita pasti lebih perhatian lagi. Mungkin lebih strict lagi lah. Gitu ya. Sebelumnya. Dibanding sebelumnya. Ya, lebih untuk waspada, berjaga-jaga. Iya toh. Itu yang harus dialami sih. Saya sendiri juga, kalau sudah lama pakai masker,
rasanya napas itu, oh, kan khawatir kena, oh dia, bikin jahe, minum jahe, iya. Kalau dulu awal ada yang batuk, langsung kita noleh, ini siapa yang batuk ini kan gitu. Saking curiganya, bukan curiga negatif bahwa mereka kena COVID, tapi kan untuk waspada terhadap dirinya. Nah, makanya sekarang kan suruh pakai masker, sudah menjadi habit, ya toh, cuci tangan. Saya pun masuk rumah, pulang kantor cepet-cepet cuci tangan, lepas baju, ganti, ya toh, mandi langsung. Jadi lebih perhatian lagi ya Pak. Nah, padahal hal-hal seperti itu ketika kita dilihat di Alkitab semua itu sudah ada. Gitu. Jadi makanya Alkitab itu luar biasa, tidak tergerus dengan zaman apapun ada, gitu loh. Perjanjian lama sampai sekarang, Iya, sampai milenial Tetap semua bisa. berlaku ya Pak. Berlaku. Dari zamannya Musa udah Ya ada terus semua kan gitu. cuci tangan. Nah cuci tangan, pun juga ngomong mau makan pun cuci tangan gitu. Nah saking imun kita kuat, tidak ada virus, apapun makan gampang. Tapi sekarang takut. Aku tadi salaman apa enggak sama siapa atau apa kan gitu. Nah, makanya sekarang salamannya gini. Atau cuma gini aja ya. Ya juga di dalam masa pandemi ini untuk mengisi ruang kosong, waktu yang kosong segala, menurut Pak Novi Ibu gimana? Nah, mungkin semakin dekat keluarga sekarang atau bagaimana gitu, semakin gemuk tentunya Pak ya. Saya naik Pak. Saya tidak bisa membayangkan bahwa tubuh saya ini naik ternyata beratnya. Saya timbang kok naik saya ini, padahal makannya ya biasa gitu loh. Kok naik atau naiknya itu karena sering kumpul keluarga. Ayo. Diona bisa di-sharekan Pak Novi Ibu. Ya, yang jelas sih lebih merasa dekat lah, karena Biasanya. pekerjaan saya biasanya saya sering ke luar kota. Jadi 1 bulan saya bisa 2 kali ke Jakarta atau ke Surabaya. Begitu ada ini semua berubah. Jadi pola kerja semua Gitu ya. jadi lebih sering online pasti. Bahkan 1 hari bisa 2-3 kali meeting secara online. Karena sebenarnya lebih capek sih, tetapi terlepas dari itu lebih sering di rumah. Karena kalau saya misalkan meeting 2 hari di Jakarta, berarti harus 4 hari spare waktu. Ya kena perjalanan dong. Setelah ya, dan kalau sekarang sudah nggak ada, jadi lebih banyak waktu buat keluarga. Itu satu, jadi lebih bisa merasa dekat sama keluarga. Yang kedua, bagi saya lebih banyak belajar. Jadi dalam beberapa hal karena saya sudah jarang keluar, maksudnya aktivitas keluar. Jadi lebih banyak di kantor. Ada beberapa waktu spare yang saya nggak ngapa-ngapain, bisa dibilang. Bukan nggak ngapa-ngapain, tapi aktivitas fisiknya sudah nggak harus keluar. Dan kalau saya menghabiskan waktu itu dengan membaca buku atau webinar. Intinya adalah belajar mengembangkan diri sih, lebih banyak. Jadi banyak baca buku, lebih banyak ikut kursus pelatihan tapi online. Jadi mengisi diri juga kan ya. Jadi ya itu tadi Tuhan memberi kesempatan untuk saya mengisi soft skill, mungkin ya lebih enak. Jadi banyak belajar tentang kondisi apapun, tentang kondisi, bahkan belajar lebih mendalami lagi, belajar tentang ekonomi bahkan. Karena mau nggak mau di perusahaan juga kita harus tahu kondisi ekonomi ke depan, harus bisa memprediksi. Jadi harus banyak belajar, jadi banyak baca buku, banyak mendengar, banyak belajar dari orang lain. Jadi waktu belajarnya lebih Banyak. banyak ya, karena biasanya waktu untuk di jalan itu sudah berapa jam ya. Nah, itu ruang kosong waktu yang sekarang dimanfaatkan lebih bagus lagi ya toh. Ya kalau di rumah mungkin pengalaman lebih bisa mengenal anak-anak sih ya. Ya tadi mungkin di kantor, tapi kalau begitu di rumah lebih bisa mengenal. Saya bisa lebih banyak waktu di rumah. Saya pulang makan, makan siang itu saya bisa pulang. Mungkin tadinya kalau saya, karena seminggu biasanya pasti saya mesti ke Surabaya atau ke Malang sekali atau 2 kali, kan nggak bisa makan di rumah. Ya. Nah, kalau sekarang karena udah nggak kesana lagi,
Berarti makannya di rumah. Ya paling nggak bisa lebih bareng-bareng lagi. Lebih ya. Samaannya lebih banyak. Spending waktu keluarganya lebih oke lah. Gitu. Ibu juga lah jadi lebih kreatif, pintar masak. Tuntutan. Ya. Kan nggak boleh jajan anak-anak. Iya. Jajan kok. Jadi mamanya sering-sering lihat kupet. Ibu-ibu sekarang belajar resep. Iya, resep kupet sampai apapun dikerjakan. Biar anak-anak juga nggak boring kan, nggak jajan di luar juga nggak boleh. Jadi, Termasuk istri saya yang nggak pernah masak. Jadi Sekarang kan sibuk ya Bu ya. awal-awal yang namanya nasi goreng nggak enak, tapi sekarang menjadi enak. Sekalipun nasi goreng kan gitu. Iya Bu. Ada lagi mungkin dari Bu Ika kira-kira? Sama sih Pak. 24 jam sama anak-anak. Dari bangun sampai tidur lagi, bangun lagi. Ya itu tadi kalau dari sisi ruang rongga waktu ya. Kalau dari sisi spiritualitas, nah gimana, Pak Novi? Nah, Sebenarnya kita punya aktivitas sebelum pandemi juga, kita punya aktivitas di mana satu hari minimal 3 pasal saya mau tidur gitu. menghabiskan itu ya. Kita mesti ada spend waktu untuk membaca kitab pagi. Biasanya jam 5 apa kita membaca 3 pasal minimal. Sebenarnya ini aktivitas sebelum. Kalau saya sudah kali ketiga membaca kitab selesai. Sudah khatam 3 kali. Nah, Tapi perjuangan loh Pak itu. ini perjuangan, butuh perjuangan. Luar biasa Pak, meskipun rutinitas kan nggak bisa dibilang percuma. Ya, saya sekarang ke jemaat. Nah, jemaat ini Pak Novi sudah khatam 3 kali. Kalau Bu Ermin masih sampai apa? Sudah kapan? Sudah. Sekarang yang kedua dia. Saya tahu tiap malam dia baca terus sampai ketiduran terkadang gitu loh. Enggak, saya enggak baca. Gitu loh. Ketiduran ya. Baca ketiduran kadang-kadang baca ya. Kalau sudah biasa bisa Cuma ketiduran. ya, dia juga sering mendengarkan YouTube itu. Iya. Nah, akhirnya bukan mendengarkan, dilihat oleh YouTube dia. Kalau YouTube Pak. Ya, gitu. Jadi kita secara ini sebenarnya sudah Dulu ikut mencoba itu. untuk konsisten. Jadi kita ada grup kecil begitu. Ada apa Pak? Jadi saling mengontrol satu kejadian. Ini apa ayatnya? Ya, sebetulnya tuh kalau ditarget satu hari berapa pasal, cepat selesai memang. 13 bulan sih. 3 bulan ya. Hitung kita sih. Jangan lama sampai. Dan sebenarnya kita, kalau saya sih, saya punya komitmen all lifetime. Jadi kalau saya selesai pun saya akan ulang. Ulang ya. Terus akan ulang terus. Ya sampai kapanpun pokoknya all lifetime lah. Jadi komitmen diri sendiri sih. Semoga. Ya, Dan terjaga. perlu komitmen tinggi memang. Semakin kita membaca keingintahuan tuh semakin besar. Semakin banyak pertanyaan. Iya, semakin banyak pertanyaan. Bisa ya? Oh ternyata begini. Dan Alkitab menjawab itu semua. Benar tadi Bapak katakan, relevansinya nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Nggak ada habisnya. Apa ya? Semua ada di Alkitab. Semuanya benar. Ya, Iya. dan itu semuanya benar. Nggak ada Cocok yang ya, Bu, ya? salah. Iya. Bahkan saya kadang sampai angka-angka itu saya hitung. Iya. Iya, angka-angka Oh, di iya. bilangan itu, bilangan kan Iya. isinya angka. Aduh, ada bilangan ampun. Itu saya hitung. Ih, benar. Jadi maksudnya memang ya itu memang dari Tuhan gitu, tidak ada yang salah. Ejaan pun tidak ada yang salah. Iya. Ya, berarti jemaat GKI Pasuruan minimal perlu khatam 1 kali pun. 1 kali yang nggak bisa. Kalau saran saya tetap supaya kita tidak terdistraksi sama yang dari luar-luar, saran saya kita harus baca Alkitab. Ya. Iya. Karena dari luar itu disrupsi sangat luar apa ya, berusaha mengganggu kita ya. Ya, itu pasti, Pak. Bagaimana lah saya boleh bilang banyak sekali. Ya. Kalau saya boleh share, kenapa saya bisa lakukan itu? Jadi dulu itu dengan teman kantor saya, itu dengan teman kantor saya sendiri. Jadi ceritanya pada saat itu saya masih di Singkawang. Saya cerita sama istri juga. Jadi teman saya ini dari seberang saudara sepupu kita. Jadi karena dia mau balik ke Jakarta, saya ngantar ke bandara dari Singkawang ke Pontianak itu kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam. Jadi pertanyaan itu ada satu pertanyaan yang saya belum bisa jawab pada saat itu. Dia bilang begini, pertanyaan yang membuat saya pada saat itu merubah segalanya dalam hidup saya, dalam keimanan saya sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, adakah kata dalam Alkitab
yang menyebabkan Yesus adalah Tuhan. Iya, itu senjata sih. Senjata. Iya. Dan saya pada saat itu saya nggak bisa jawab. Padahal di mobil, kompartemen mobil saya itu ada Alkitab dan saya nggak bisa jawab. Dan saya merasa orang paling bodoh di dunia ini. Pada saat itu saya terdiam dan saya nggak bisa jawab. Sejak saat itu, karena biasanya kalau saya nganter nggak mungkin balik lagi, saya ingin. Sejak saat itu saya tetapkan mulai besok pagi saya masih baca. Dan itu yang merubah. Dan ketika saya membaca Alkitab, hidup saya berubah semua. Apapun itu. Jadi saya lebih percaya diri, saya lebih bisa menjawab pertanyaan. Jadi ketika perlu ada pertanyaan, saya bisa, saya pede. Dan ternyata itu jawabannya sangat mudah sekali gitu. Ya, di kitab Yohanes tuh sangat banyak tulisan itu. Ya, apalagi yang lain, itu paling gampang itu Yohanes tuh, hampir berapa kali dia sebutkan, itu banyak sekali. Dan saya nggak tahu itu pada saat itu. Itu kurang lebih kejadian itu 4 tahun yang 5 lah ya, kalau sama sekarang 5 tahun yang lalu. Dan semenjak itu saya berubah hidup saya dan hidup saya semua berubah, apapun itu. Jadi apapun itu dalam segala dunia, ya, saya boleh menyaksikan kalau semuanya mungkin itu. Nah, ketika ada pandemi, ya jadinya kita bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Karena saya juga bilang ke istri, yuk kita komitmen bareng-bareng. Istri pun juga bisa mengkomitmenkan diri. Dan semua pertanyaan itu bisa terjawab kok. Ya apalagi mungkin ada teman-teman yang masih muda, yang mungkin ketika ditanya seperti itu di YouTube bingung. Jawabannya ada semua. Ya, itu ya. Yang penting mau baca Alkitab. Kalau mau 3 pasal itu cuma butuh 1 tahun 1 bulan lewat sedikit. Ya, 13 bulan itu ya. Ya 13 bulan lewat berapa hari? Lewat berapa hari? Ya, pokoknya hanya 3 pasal dan itu dan fase paling sulit ketika membaca Alkitab itu ada mulai dari Ulangan, Bilangan. Memang itu hanya itu. Tapi setelah itu, karena makanya Ulangan dia mengulang. Itu Ulangan itu hanya mengulang. Dan kalau Bilangan itu sangat rumit. Tapi satu hal yang saya pelajari dari kitab Ulangan, ini saya sudah selesai. Sekarang saya hakim-hakim 12 kali ini tadi pagi ini. Tapi berarti kan sebelum hakim-hakim itu Bilangan ya. Ya. Bilangan itu saya belajar banyak hal. Saya dulu bukan orang yang detail dalam hal apapun. Tapi saya baru ketika saya membaca Alkitab dan saya paham sekali betapa Tuhan itu sangat detail. Ya. Sangat detail hitungannya. Kalau nggak percaya baca Alkitab. Sampai saya pakai kalkulator. Lebarnya semua ada lah masih. Kan baik Allah. Dan Serambinya. jumlah suku yang dihitung ada berapa? Ya, kurang lebih ada 500.000. Tapi masing-masing suku itu ada semua tercatat. Itu kalau di Alkitab saya coretin. Udah saya coret itu saya coret lagi. Jadi kalau saya nggak boleh, jadi coretnya sampai tebel. Di Alkitab saya coretin supaya saya ingat ada berapa suku Yahudi, ada berapa. Dan ada berapa sekarang. Bisa googling Bu tanya, sekarang jadi kayak apa ya? Nah, kalau saya biasanya supaya nggak bosan, misalkan pembagian suku untuk tanah perjanjian. Itu saya misalkan kalau suku yang setengah Manase misalkan, itu ada di seberang Sungai Yordan kan? Itu saya cek sekarang di Google. Sekarang jadi negara apa? Ini sekarang jadi negara apa? Ini aman sekarang. Jadi ada suatu ketertarikan di situ. Dan pertanyaannya Gaza. Gaza kok ribut? Ya memang Gaza itu dari dulu udah bukan bagian orang Israel. Mungkin itu sih kalau saya boleh saksikan aja. Jadi, tapi ini kesaksian yang sebenarnya bukan. Ya, tak apa-apa. Sini saya. Ayo sini, santai aja, ayo. Iya, Ya. Kan duduk manis-manis gimana? Oke. Jadi, mungkin sih kalau saya sih itu sih Pak yang bisa saya saksikan. Jadi siapa tahu bermanfaat bagi semua. Terutama yang masih, saya sarankan yang masih muda. Karena saya menyesal kenapa baru sekarang. Saya terus terang saya menyesal kenapa baru sekarang. Karena sebenarnya masa-masanya harusnya umur 20-an sampai 30 itu kita harus tahu Alkitab supaya kita fondasinya kuat untuk menghadapi kenyataan hidup mungkin. Kadang kan gini Pak, kita kadang-kadang tuh sudah puas hanya membaca ayat di renungan harian yang kita baca. Iya. Dulu kan saya kan sudah baca Alkitab. Dari itu kan berapa ayat gitu ya, mungkin 1 perikop gitu ya. Padahal yang itu akhirnya nanti ada sesuatu yang terlewatkan kalau udah urut dari kejadian sampai Wahyu itu kan ada sesuatu yang terlewatkan di sana.
seperti yang dikatakan Pak Novianus tadi, detail luar biasa memang. Iya, udah bilangnya. Sungguh-sungguh. Iya, saya dulu ya bosan baca kitab Bosan Bu, itu perjuangan lah Bu saya Iya. untuk Saya kalau konsisten sudah itu. gini sampai sudah perjanjian baru gitu, Sudah lega. Iya. kecil. Udah lewat ini ya. Iya, dan baru. Lewatnya membosankan. Iya, kalau udah perjanjian masih masuk logika. Nggak membosankan sih, Iya. tapi memang rasanya lebih berat. Iya. Kalau baca perjanjian lama itu apa ya, lebih membutuhkan konsentrasi yang Betul. lebih gitu. Sekali ini lagu ya. Nggak bisa. Iya, kalau Literasinya itu sangat tinggi sekali kalau Iya. perjanjian lama. Iya. Apalagi dari kejadian itu sangat berat. Apalagi hakim-hakim itu fase di mana kita harus bisa konsentrasi sekali karena itu masa kepemimpinan Iya. yang bukan pemimpin. Dan itu di mana orang Israel saling berperang satu sama yang lain. Ya, Ya, saling dan sama suku mana dia nggak seneng gitu kan. Ya. Samson pun dari suku Dan nggak sukai dari suku Yehuda. Jadi kita di situ banyak belajar tentang kehidupan juga gitu. Ya saya sarankan sih yang masih muda-muda, terutama yang Sama-sama. Ya. Kita juga Cuma- masih berjuang. Tapi anak muda sekarang ini gini-gini terus. Pak. Nah, ini Iya Pak, kalau perjuangan. saya repotnya itu. Iya, udah saya berusaha kalau dalam membaca itu analog, jadi benar-benar buku. Apalagi kalau Alkitab, bahkan Ya, buku HP. manual pun, buku apapun itu, misalnya Iya. buku biasa, buku yang diberikan. Saya beli buku fisik, bukan Iya. buku e-book, walaupun Hmm. e-book bunga. Tapi karena saya selalu enak bisa dicoret-coret gitu Pak ya. selain bisa saya coret, Beri tanda Ada loh. dua. Oh. konsentrasi. Jadi kalau saya pegang handphone, Ada biasanya WA ada masuk. notif. Apa ya? Begitu ada notif, pikiran saya jadi agak ruwet. Ya, yang tadinya alurnya sudah ketangkep, buyar gitu loh. Nah, Gitu. ada tolong Karena harus saya nggak tolong. bisa multitasking, jadi saya memutuskan Alkitab pun Alkitab manual. Hmm. Benar-benar analog. Biar nggak keganggu. Biar nggak Oh, keganggu. iya. Kalau ada WA kan, waduh, padahal WA-nya kan 24 jam. Ya. Udah melebihi rumah sakit kerjaannya. Oh ya, sekarang kan masuk semua, apalagi grup-grupnya banyak. Wah itu, nggak ampun sudah. Iya, pekerjaan Bener. apa-apa, waduh, merusak konsentrasi jadi pakai itu buku kitabnya. Ya itu dari sisi-sisi spiritualitasnya ya untuk ke sana. Lantas kalau melihat keadaan ya kita di dunia semua mengalami pandemi di negara kita ya toh, Indonesia saat ini seperti ini, sekalipun mungkin kita terkadang keluar, oh kita disiplin pakai masker, kita loh itu kok nggak pakai segala lah, itu kan menimbulkan polemik terkadang juga, apalagi sekarang kasus-kasus yang lain ini, ya toh. Nah, dengan masa-masa seperti ini, menurut Ibu, menurut Pak Novi, kira-kira bagaimana dengan Natal di masa pandemi ini? Nah, apa yang dirasakan, gitu? Waduh, sangat. Makna gereja gimana segala, itu? Ya, maaf dulu. Kalau Natal ini ya, kan biasanya kan Natal kan identik dengan sukacita sih Pak. Iya. Kan? Karena Natal juga kalau libur juga kita, kalau kami kan memang perantau ya, jadi memang kalau Natal ini momen di mana kami bisa saling bertemu sama yang lain. Kita persiapan jauh-jauh hari, bahkan kalau sebelumnya kan ibaratnya waktu tiket mudik sudah berapa Sudah bulan siap, ya. disiapkan, karena benar-benar menyambut Natal itu. Sekarang ya dengan seperti ini ya pasti berbeda sekali, nggak bisa seleluasa dulu. Termasuk tadi ya, persiapan baju baru. Iya. Sekarang, Sudah kalau ini lagi. sudah lah, nggak usah. Ya Iya. mungkin ya di sini diajari Tuhan untuk semuanya itu ini apa namanya yes seadanya Iya. gitu. back to natural. Kalau saya kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ikut, saya kan ikut grup lembaga Alkitab Indonesia. Hmm. Jadi ada pendeta, saya lupa namanya, tapi pendetanya masih muda. Kalau nggak salah GKI juga di Jakarta. Jakarta ya. Saya lupa namanya. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkesan, itu adalah membuat kita ada pause-nya dalam hidup ini. Hmm. Jadi dia cuma bilang begini, hidup itu berjalan bukan berlari. Berlari. Itu Hmm. sangat benar hidup. GKI mana? Saya lupa. Pokoknya Jakarta masih muda. Hmm. Itu saya sangat waktu itu ada seminar lembaga Alkitab Indonesia, dia kumpul pendeta muda untuk ngasih ini dan saya ikut tergabung di situ. Ya hidup ini berjalan, dimana kita kadang kita harus pause, kita jangan
kalau dia bilang agak sedikit vulgar, jangan cari uang terus. Jangan mikirin dunia ya. Jadi kalau kayak sekarang, terus terang biasanya kalau kita nakal begini, yang ada dalam pikiran kita biasanya kita belanja. Perayaan. Jadi perayaan. Ya mungkin ini ucapan syukur kita bisa bilang seperti itulah pembelaan ini. Gitu ya. Tapi sebenarnya dengan adanya ini kita jadi sadar itu bukan prioritas. Dan sukacita nggak boleh hilang gara-gara itu yang gara-gara tidak ada yang begituan. Jadi membuat kita tersadar bahwasanya sukacita tidak terbatas apapun, tidak terbatas ya bahkan kalau ngomong kondisi ekonomi sekarang ekonominya jauh lebih menantang. Ya bahkan kalau kita ngomong benefit yang dari perusahaan itu ya pasti berbeda dengan kondisi yang sekarang. Ya karena kita kan karyawan jadi mengikut ke situ jadi itu membuat kita banyak belajar. Jadi tapi challenging-nya jangan sampai kehilangan sukacita. Kita selalu bilang kita tetap happy ya. Kita tetap pasang pohon Natal, di sini di atas pohon Natalnya. Jason itu Bu, aktivitasnya di atas. dari November. Pasang pohon Natal, kita tetap berusaha tetap sukacita lah. Lagu-lagu Natal kita dengerin. Tetap sukacita Pak. Jadi. Ya itu yang penting Pak. Meskipun kondisinya tidak seperti dahulu kala lagi. Kalau saya melihat ini kan Tuhan mau mengajar kita untuk menginstal ulang dengan kehidupan ini kan gitu. Jadi yang dulunya sudah ini sekarang diinstal ulang ini dengan adanya pandemi ini seperti itu. Nah, gitu. Ada yang lain mungkin? Iya, lebih sebenarnya banyak belajar sih Pak. Membuat kita banyak bisa memahami bahasa. Kembali sih kalau saya bilang anugerah Tuhan sangat luar biasa. Kalau saya boleh bilang, terutama saya mengucap syukur di mana tempat saya bekerja di tengah kondisi ekonomi yang sulit begini, itu ya ibaratnya masih bisa bertahan lah. Seperti itu. Bahkan menurut kita sangat lebih kreatif lagi. Jadi saya menuntut kita lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, lebih banyak mendengarkan orang. Karena yang tadi saya sebutkan, tadi saya sampaikan, perusahaan masa bekerja itu sangat detail dalam membuat perencanaan. Sangat detail sekali. Jadi kita itu ada fase di mana untuk merencanakan tahun depan itu kita ada rencana dari bulan Agustus biasanya. Dan itu proses sangat detail. Dan itu ketika terjadi hal seperti ini, buyar semua. Jadi pembelajarannya adalah ya kita kalau nggak ngandalin Tuhan mau ngandalin siapa? Kita diingatkan kembali. Benar kata Pak Pendeta yang masih muda itu saya lupa namanya. Hidup ini jangan berlari terus. Jadi dia mengumpamakan kalau di Jakarta bangun pagi jam 5 mesti harus mandi. Karena mesti sudah keluar rumah. Sudah expert dia juga. Sudah speednya sangat luar biasa. Jadi begitu ada ini kita pause, berhenti dulu kerja di rumah, lebih dekat sama keluarga. Ya, walaupun benefitnya tentunya akan berbeda juga kan tapi apapun itu saya tetap bersyukur apalagi di akhir tahun ini di tengah kondisi yang seperti ini perusahaan tempat saya bekerja masih bisa bertahan dan bahkan kalau saya boleh bilang malah justru banyak sesuatu hal baru yang timbul jadi harus ngapain di perusahaan bikin strategi baru yang tadinya nggak pernah kepikiran dan itu muncul dan justru itu menjadi revenue baru stream yang baru yang luar biasa menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang mau nggak mau seperti itu. Ini itu sih Pak dan saya mengucap syukur juga ya di sini ya sama dari sebagai simpatisan GKI Pasuruan saya justru mengucap syukur karena ya saya merasa banyak disupport sih ya gitu. Saya merasa jadi ya momentumnya mungkin bisa lebih mempererat kita semua mungkin itu sih banyak tantangan awal-awal waktu kita ikut stream live di YouTube pun nggak happy sebenarnya bingung gitu tapi sekarang jadi terbiasa bahkan mungkin menjadi gaya hidup digital lah ya walaupun agak aneh sih kadang kita rasanya cuma enggak sih itu tidak mengurangi pertama-tama ikut kebaktian live itu kan
kayak rasanya canggung ya lucu. Oh kita di rumah sendiri tapi harus berdiri Iya. sendiri gitu. Rasanya aneh, Aneh. gitu. Tapi Ngapain iman lama-lama Rasuli. ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Iya, lama-lama kita yang beradaptasi ya, Bu. Kan Iya. bisa lama-lama. Ya cuma beda tempat gitu aja lah. Kalau saya melihat sih Iya. beda Tidak tempat. mengurangi sih Pak. Tidak mau. Iya. Jangan sampai mengurangi. Jangan sampai, walaupun kadang kan, ini sibuk ini, tapi enggak, kita mesti bisa mengkomitmenkan diri sih. Ini untuk pertemuan buku juga. Iya. Oh iya lupa tadi, harusnya ngambil roti sudah. Nantilah, Betul. kejamuan kudus Tadi besok. kita nggak tahu. Iya. Nanti ngambil saja Mas Yudi. Nggak apa-apa. Andaikan Bisa enggak siapkan sendiri nggak apa-apa. Pak. Oh, Oh, iya. iya. Roti tawar sendiri sama misalkan Fanta atau teh boleh nggak apa-apa. Lambang ya Pak ya. Lambangnya kita kan tidak melihat Nggih. rotinya, Iya. tetapi hati kita ketika melihat oh bagaimana tubuh Kristus yang Jason. terpecahkan gitu. Iya toh, darahnya yang terkucur lewat anggur segala itu kan cuma simbol aja kan. Iya Pak. Saya cenderung siapkan sendiri nggak masalah. Iya. Siapkan sendiri. Gitu. Nah, siapkan sendiri. Kita nggak terpaku. Iya. Oh ini anggurnya, Tuhan roti. nggak terbatas ya Pak ya. Ya itu. Gitu. Tuhan kuasa Tuhan nggak terbatas. Iya. Ya, kita akan mengakhiri dengan memuji nama Tuhan lagi. Ya, Sudah banyak terima kasih ya, sama keluarga Bapak Ibu Pak Novi yang sudah bersedia menerima kami, ya toh. memberikan waktunya walaupun biasanya jam segini jam-jamnya repot ngurusin anak-anak. Kan jam 3 Bu. Sudah Kan di semua. yang kecil yang belum. Tapi kami jauh lebih berterima Kami kasih jauh lebih terima kasih. atas perhatiannya. Kami happy Mas. Kunjung ke sini. Happy banget. Happy. Iya, oh ada bunganya dilepas, udah dilepas bunganya. Enggak apa-apa. Enggak, itu hati kalau itu ya toh. Terima kasih. Iya. Kita nyanyikan KC 109 bait yang pertama ya. Ayo mari berembuk dan bersukaria. 1, 2, 3. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin ada yang ingin didoakan, Pak Novi, Ibu? Itu Buat anak-anak. buat anak-anak. Buat Jason. Ya. Apa yang kedua itu siapa? Alexa. Alexandra ya. Senden. Ini Senden. Senang. Iya. Ya juga ada punya keluarga di sini. Itu sih Iya. yang selalu support sama apa ya? Ya komitmen untuk baca Alkitab jangan sampai Ya. lewat. Maksudnya kita berdoanya itu selesai. Tapi jadi harus jadi ini lah. Supaya bertahan terus. Iya toh. Apa sudah harus bertahan ya? Sudah harus ini. Karena waktu pertama baca dulu telat-telat jadi Males-males Pak. Males-males jadi kan harusnya 3. Habis itu numpuk. Wah, Nah. nanti lah besok lah. Atau kalau kadang gini, nanti agak-agak siangan lah. Nah, itu saat itu kalau Ya kalau sudah gitu udah Ya, lewat ya, Lis. Pak. Besok. Lewat. untuk menanggulangi itu Ya. pokoknya bangun tidur minum air putih langsung les gitu aja. Duduk manis. Tapi pokoknya langsung nggak mau diganggu, wah itu berhasil. Tapi sudah ada gangguan atau HP juga, oh lihat, ya wah kacau. Nggak bisa Bu, kalau ibu-ibu agak susah ya Bu. Nanti anaknya sudah bangun, aduh, mama ini. Kalau saya biasanya nggak lihat HP dulu. Gitu. Jadi kalau sudah lihat HP itu saya Buyar. udah buyar semua. Sudah jadi disrupsi semua. Makanya pastikan nggak pegang handphone, pegang Alkitab dulu. Iya Bu, kalau pagi gitu ya Bu. Nah itu komitmen itu yang mesti harus Iya, ditumbuhkan. kalau ibu-ibu waktunya malam, kalau pagi nggak bisa. Iya. Ada yang gitu Bu. Saya kalau nggak pagi nggak bisa malam. Sekarang ada ini,
Iya. Karena Nambah. tidur, mamanya kok tidur. Karena masih ASI. Jadi mama adiknya tidur, Shannonnya tidur, saya udah tidur. Kalau pagi masih mending bangunnya agak siang. Oh iya. Bunga. Apa aja? Bunga. Bunga. Nah, Ibu Armin yang doa. Iya. Ya. Ya. Kalian berdoa dulu gimana? Berdoa dulu. Sini saya berdoa dulu. Biar ya dipegang aja. Kayak tangannya gimana? Tangannya mau berdoa. Ya, pinter ya. Doa. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kami bisa bertemu dengan keluarga Bapak Novianus beserta ibu kita dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang selalu bersyukur atas segala rahmat, berkat, yang karunia yang selalu Tuhan limpahkan terhadap keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berbagi cerita, di mana dalam kondisi yang susah, dalam kondisi apapun, kami terutama keluarga ini tetap senantiasa bersuka cita karena percaya dan yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menolong. Tuhan hadir bersama-sama dengan Pak Novianus beserta ibu juga anak-anak. Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan Pak Novianus di kantor yang harus mengatur segala sesuatu, harus mempunyai terobosan baru dan juga hal-hal baru yang harus dilakukan. Kami percaya Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Demikian juga ibu yang harus di rumah mengurus anak-anak, kiranya Tuhan tambahkan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, kesabaran sehingga boleh membimbing, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam studi mereka dan masa depan mereka. Kami mau menyerahkan hanya ke dalam pimpinan tangan kuasa Tuhan, terutama untuk Jason ya Tuhan, yang dimana orang tua perlu hikmat yang lebih besar dari Tuhan untuk anak yang Tuhan sudah percayakan. Kami yakin Tuhan senantiasa menolong dan Tuhan memberikan hikmat untuk bisa membimbing Jason menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang berguna bagi bangsa negara, berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi keluarga. Kami juga berdoa untuk putri-putri yang lain, kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terbaik bagi keluarga ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan meninggalkan ruangan ini, kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan waktu kami selanjutnya itu, ya Tuhan, kami mau menyerahkan hanya ke dalam tangan tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita nyanyi We Wish You Merry Christmas. Di sini. Ya, sambil toh. Berdiri. Ya. Ayo, berdiri. Ya. Ayo, kamu ikut. Jason ayo ikut, ayo. Jason mau nyanyi. Panggil semua, ayo. Jason, sini, ayo. Ayo, Jason sini, ayo sini. Sini, ayo Jason sini. Ya. Nyanyi, ayo. 1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kamu bilang ayo. Selamat Natal dan baru. We wish you a Merry Christmas. Tuhan ganti. Oke.